perkenalkan sharing alumni yang akan disampaikan oleh Bang Parulian Sinaga beserta kakak dan keluarga. Kita akan diberkati melalui apa yang mereka alami dalam hidup mereka bersama-sama dengan Tuhan. Kepada Abang dan kakak dipersilahkan. Selamat pagi dan shalom. Selamat pagi dan shalom. Semangat ini saya dapatkan sewaktu pelayanan di Sumba, di mana di sana di dalam kesulitan ekonomi yang luar biasa, semangat cinta Tuhan itu juga besar. Apalagi kita di tempat ini kita berkumpul dalam konteks misi Allah. Kita hadir di sini akan diperkaya misi Allah bagi keluarga yang mau kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kakak-kakak, rekan-rekan alumni yang Tuhan Yesus kasihi, perkenalkan saya Parulian Sinaga, istri saya Gina Boru Tambunan, dan puji Tuhan kami dipercayakan 3 orang anak. Yang pertama Kasih Boru Sinaga, yang kedua Mikael Sinaga, dan yang ketiga Ebenezer Sinaga. Puji Tuhan kalau panitia menghubungi kami untuk kami berbagi kesaksian apa yang Tuhan sudah buat di dalam keluarga kami, khususnya misi bagi keluarga Allah. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kami menyampaikan apa-apa yang Tuhan sampaikan di dalam hati kami dan kami lakukan, saya memberikan kesempatan kepada Kasih dan Eben untuk menceritakan kesaksian bagaimana mereka terlibat dalam pelayanan. Shalom kakak abang, om, tante, shalom. Halo. Namaku Kasih, aku dari alumni Institut Kesenian Jakarta, jurusan Fashion Design. Kalau menurut aku, berkat-berkat yang didapat selama aku pelayanan misi itu banyak banget. Yang pertama itu aku merasakan kekeluargaan. Setiap kita kunjungan ke setiap rumah, lalu kita saling sharing dan juga kita saling mendoakan. Lalu setiap kita ke pedalaman, ke daerah-daerah, mereka tuh seneng banget. Mereka tuh seneng sampai kita tuh dijamu makan gitu kan. Kita ke beberapa rumah jemaat, makan lagi seperti kalau pas ke Lampung, rumah pertama disajikan makan lele. Terus yang kedua lele lagi, yang ketiga lele lagi. Kalau untuk misi yang ke sosok, misalnya ke rumah pertama kita disediakan kopi, kedua kopi lagi, ketiga kopi lagi dan seterusnya. Lalu kita juga merasakan tidur di gereja bareng-bareng dengan kesederhanaan, hanya dengan beralaskan tikar dan juga kayak tilam gitu kan. Terus kita juga tolong menolong nih sesama tim, misalnya mama papa di tim orang tua, lalu aku dan adik-adik misalnya untuk membantu pelayanan di sekolah minggu. Lalu kita juga di setiap daerah misi tetap ada jalan-jalan ke wisata yang menurutku dalam perjalanannya aja tuh udah susah dilalui, tapi ternyata indah banget di dalam daerah itu. Lalu yang kedua aku bisa lebih bersyukur dengan mereka susah mencari listrik, lalu jalanan yang jelek, bahkan waktu itu kita naik bak mobil terbuka dan perjalanan itu lumpur dan agak ambles gitu. Terus abis itu pernah juga misi ke kolong jembatan yang ada di Jakarta Utara gitu kan. Mereka aja bahkan untuk ibadah minggu aja itu masih dilakukan secara diam-diam. Kenapa? Karena masih banyak ibaratnya preman-preman yang melarang mereka untuk
beribadah minggu seperti itu. Lalu di dalam kita ke daerah-daerah, kita tuh sangat susah menempuh jarak dengan kendaraan yang minim, kendaraan yang harus kita lalui selama 3-4 jam, 5-6 jam seperti itu. Dan juga pernah perjalanan ke Lampung, kita melewati perkebunan kelapa sawit, lalu pada saat tengah malam minibus yang kita naiki itu sempat kena lumpur lagi. Lalu yang aku lihat mereka tuh pendidikan yang seadanya, pendidikan yang masih minim dengan daya tangkap juga yang masih minim. Lalu berkat yang bisa aku dapat juga di sini kita berbagi. Yang pertama waktu di Sosok itu sempat mengajarkan teman-teman adik-adik itu untuk menggambar, melukis, tetapi kita bawa alat lukisnya itu dari Jakarta karena mereka memang tidak punya krayon, tidak punya pensil warna, bahkan belum mengenal yang namanya cat air, kanvas, akrilik seperti itu. Lalu kita juga dapat berbagi sembako kepada teman-teman yang ada di kolong jembatan. Lalu sempat juga makan bareng-bareng bagaimana kita ngelihat mereka ngantri panjang untuk bisa dapetin makanan-makanan itu karena sebenarnya mereka pun susah gitu kan untuk mencari makan. Lalu kita juga tetap ke rumah untuk saling sharing, saling mendoakan, bilang suka dukanya tuh apa sih, gue kerjaannya tuh ada yang pemulung, ada yang pengamen gitu kan. Apa nih yang harus didoain, belum lagi dengan kesehatan mereka gitu. Lalu yang keempat itu tentang pelayanan. Menurutku pelayanan itu nggak cuma enaknya aja gitu kan. Seperti yang tadi aku udah bilang, kita naik bus terbuka malam-malam, masuk angin, lalu kehujanan, kepanasan, sampai dari basah ke kering lagi seperti itu. Lalu kita juga harus bisa nih membaca situasi daerah dan juga bahasanya dan juga daya tangkapnya. Karena orang-orang yang di pedalaman sudah pasti daya tangkapnya masih lebih kurang daripada kita karena pendidikannya pun masih lebih kurang juga. Lalu kita juga merasakan mandi misalnya udah malam harus gelap-gelapan, pengen ke toilet itu harus gelap-gelapan, makan seadanya, lalu juga kita tidur seadanya dengan jam tidur yang seadanya. Tapi semuanya itu tuh untuk fokus untuk melayani Tuhan dan sesama. Lalu di sini juga aku bisa melihat para gembala-gembala yang merintis dari nol dengan segalanya yang seada bersama keluarganya. Jadi mereka misalnya dari Jakarta ingin merintis, membuka gereja di pedalaman, mereka hanya membawa apa yang mereka punya lalu merintis dari nol, bagaimana meyakini orang-orang di sekitar supaya mau menerima Tuhan dengan sepenuh hati seperti itu. Ya, terima kasih. Eben? Selamat siang Om Tante, nama aku Eben. Selamat siang. Selama perjalanan misi, aku senang soalnya bisa dapat banyak pengalaman baru, teman baru juga yang lainnya. Juga kita sempat jalan-jalan, ketemu banyak orang, dan banyak hal lainnya. Eben ngajarin apa gitar? Mungkin itu aja, maaf kalau pendek. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ketiga anak kami ini punya lingkup misi yang beda gitu ya. Mungkin kalau anak saya yang nomor 2 dia lebih banyak di organisasi, dia tidak ikut kami sewaktu kunjungan ke daerah-daerah. Baik, ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama tentu bagaimana Tuhan menolong kami, memperlengkapi kami sebagai pasangan suami istri dan juga dalam membina anak-anak untuk hidup berorientasi kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami Cinlok, UPN Angkatan 91.
Jadi mungkin di antara teman-teman, oh saya masih kecil atau jangan-jangan belum lahir kali ya, kami sudah kuliah. Dan pembinaan di kampus itu membekali kami untuk cinta Tuhan. Kemudian pembekalan melalui apa yang Perkantas sudah buat di dalam rumah tangga kami itu pun sungguh luar biasa. Di dalam persekutuan alumni juga KTA. Puji Tuhan, dari 18 pertemuan KTA kami hadir 17. Kami tidak hadir satu kali karena Eben lahir dan besoknya KTA. Jadi saya tidak bisa meninggalkan kekasih hati. Ya, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, kami bersyukur Tuhan menaruh hatinya di dalam hati kami suami istri. Memang kalau kita sewaktu mahasiswa banyak idealisme, tetapi setelah kita menjadi alumni dan berkeluarga, idealisme itu harus diruntuhkan dan harus berbaur dengan pasangan kita. Terlebih diikat oleh kasih Tuhan melalui firman yang kami nikmati hari lepas hari. Tuhan menolong kami. Sungguh-sungguh kalau bukan Tuhan, ya di media sosial kita melihat ya, ada banyak rumah tangga berguguran, ada banyak problematika di dalam rumah tangga antar pasangan. Demikian juga problematika antara orang tua dan anak. Puji Tuhan, semata-mata karena kemurahan Tuhan. Kami menikmati waktu-waktu kebersamaan, bersaat teduh, berdiskusi, hari-hari libur kami pergunakan juga menjadi pelaku firman untuk melakukan pekabaran Injil bagi anak-anak kami. Kami orang tua mengambil waktu secara khusus, saya menyampaikan kepada anak laki-laki, istri menyampaikan kepada anak wanita. Mereka harus mengenal Kristus sedari dini dan Kristus harus hidup di dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan juga melalui apa yang Perkantas sudah kerjakan di dalam rumah tangga kami, hal itu membekali kami makin kuat dan makin kuat lagi. Sehingga kami bisa memahami isi hati Allah. Dan kami bisa meresponi isi hati Allah yang Tuhan taruh di dalam diri kami. Saat ini kalau pakaian kami beda, kami sudah mulai mengimplementasikan panggilan misi itu. Kami bersama dengan teman-teman membangun satu yayasan edukasi abdi negeri, di mana kami berfokus kepada pendidikan anak-anak, khususnya anak-anak Tuhan yang berada di pelosok tanah air. Tuhan percayakan untuk tahun ini dua tempat. Yang pertama kami sudah lakukan di desa Dangku, Sosok, Sanggau, Kalimantan Barat. Dan di sana kami sudah bermitra dengan gereja, kami bermitra dengan para fasilitator atau para pengajar. Kami berdoa agar anak-anak di pelosok itu bisa mengenal Tuhan, cinta Tuhan sungguh-sungguh, dan mereka pun berilmu pengetahuan yang baik. Puji Tuhan, di dalam tim Yayasan Edukasi Abdi Negeri di sana kami bergabung dengan para pendidik, para guru, dan di sana pun ada kepala sekolah dari sekolah yang tertua lah yang ada di Cina, yaitu Pahwa, dan juga ada guru-guru yang melatih Olimpiade Matematika. Mereka memiliki metode pengajaran yang advance dibandingkan yang saya lihat di sekolah-sekolah negeri. Kami juga bersyukur site yang kedua kami melakukan di Kodi, Habu Wondo di Sumba Barat Daya. Di sana teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, ekonomi mereka sungguh sangat minim. Bagaimana dengan ekonomi yang minim, mereka punya kemampuan pengetahuan yang baik. Mereka bisa cinta Tuhan, kenal Tuhan dengan baik. Untuk itulah puji Tuhan, Tuhan menaruh hatinya dalam diri kami, dan kami tergabung di dalam kelompok yayasan ini untuk membuat kurikulum. Kami mempersiapkan fasilitator dan juga mengevaluasi apa-apa yang bisa Tuhan buat bagi anak-anak Tuhan yang ada di pelosok. Puji Tuhan, kami bukan orang kaya, kami bukan orang berada, tapi Tuhan kirimkan mitra-mitra di mana kami menyodorkan untuk mereka menjadi orang tua asuh.
Puji Tuhan juga, apa yang kami terima dari Tuhan dinikmati juga oleh Kasih, oleh Eben. Mereka sudah memiliki anak asuh di Sosok, dan terakhir Eben di Sumba. Hal ini bagi saya orang tua bukan satu hal yang membuat terlalu sukacita, tetapi membuat hati saya terharu. Puji Tuhan, hatinya kami tangkap dan hati Tuhan juga ditangkap oleh anak-anak. Ya, tantangan kami dalam bermisi itu memang kami dari kecil ya, membawa anak-anak. Dari mulai 2 tahun, mereka ikut KTA pun dari usia Mikael dulu masih 2 tahun, belum ada Eben ya. Kami sudah melibatkan mereka di KTA, bahkan kami dorong mereka untuk retreat sendiri pun ada di gereja, mereka berangkat sendiri. Karena kami sehati sevisi, sehingga nggak ada yang ngelarang atau berat ya, kami saling mendukung. Nah, dengan itu kami waktu dulu ke Lampung, kami bawa ke Lampung anak-anak masih kecil, tapi mereka juga menikmati. Kemudian kami juga ke Sragen, bahkan juga ketika kami melakukan di kota juga melakukan pelayanan di kolong-kolong jembatan di Penjaringan. Dan puji Tuhan dari kesehatian kami ini kami boleh membawa anak-anak mengenal Tuhan dengan lebih dalam dan mereka boleh menikmati misi. Ya, himbauan kami untuk para single mungkin ya. Di sini untuk mencarilah pasangan yang sehati sevisi sehingga kita bisa menangkap mau Allah dan boleh melakukannya kepada keluarga kita. Itu menjadi suatu hal yang sangat terbantu di dalam keluarga kita. Ya, demikian dari kami. Mengenai tantangan lain, kenyamanan itu bisa mengubah komitmen kita, teman-teman yang Tuhan kasihi. Saya 25 tahun di IT perbankan, 10 tahun di posisi atas. Tuhan menaruh kerinduannya begitu kuat. Dan saya harus ambil keputusan untuk retreat. Di April 2023, 3 April 2023, saya mengajukan resign. Saya keluar dari pekerjaan saya untuk bisa melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Saya harus pergi ke Sosok, saya harus pergi ke Sumba. Tidak mungkin ada kantor yang mengizinkan karyawannya cuti sedemikian panjang. Teman-teman, apa yang menjadi keputusan saya tidak harus teman-teman juga buat satu keputusan yang sama. Tuhan punya panggilan bagi saya secara spesifik dengan berbagai resiko. Tuhan juga tentu memiliki panggilan bagi teman-teman dengan resiko yang berbeda. Namun satu hal, jangan sampai kenyamanan kita itu membuat kita misorientasi dari panggilan misi Tuhan. Kami berdoa terus, kami mencoba menjadi teladan dan mencoba menjadi contoh bagi anak-anak untuk bisa menangkap hati Allah, yaitu mengasihi sesama dan menjadi berkat. Satu firman Tuhan dari Amsal pasal 22 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang pada jalan itu. Hati misi Allah yang sudah kita tangkap, kita perlu tularkan, turunkan kepada keturunan kita. Dengan cara mendidik mereka sedari dini, sedari muda. Agar pada masa tuanya pun api misi Allah itu terus bergelora. Kami mengakhiri kesaksian kami, kiranya menjadi berkat, dengan pujian. Ada hal mulia di hatiku, ku tahu itu darimu Tuhan. Tak bisa kutolak atau kuhindari, hanya taat mendengar suaramu. Kuatkanku, teguhkanku, menjangkau jiwa, mengemban misimu. Walau tantangan rintangan di sekelilingku tak tergoyahkan, ku tahu kau sertaku. Ini belum ada di toko manapun. CD-nya pun belum dibuat.
tapi ada di salah satu channel YouTube kami, dan syair lagu ini dibuat oleh salah satu tim edukasi Abdi Negeri. Kiranya pujian ini memberkati kita untuk memiliki hati misi bagi keluarga yang berorientasi kepada Allah. Ada hal mulia di hatiku, ku tahu itu darimu Tuhan. Tak bisa ku tolak atau ku hindari, hanya taat mendengar suaramu. Kuatkanku, teguhkanku, menjangkau jiwa, mengemban misimu. Walau tantangan, rintangan di sekelilingku, tak tergoyahkan, ku tahu kau sertaku. Hal mulia di hatiku, ku tahu itu darimu Tuhan. Tak bisa ku tolak atau ku hindari, hanya taat mendengar suaramu. Kuatkanku, teguhkanku, menjangkau jiwa, mengemban misimu. Walau tantangan, rintangan di sekelilingku, tak tergoyahkan, ku tahu kau sertaku. Tak tergoyahkan, ku tahu kau sertaku. Terima kasih, Tuhan memberkati.